masa depan yang tak pasti, kegelisahan hatiku tak tahu arah yang kutuju, pergumulan dan tantangan menghimpiku, sampai Tuhan menemukanku, nyatakan kasih-Nya yang ajaib bagiku. Dan Dia menuntun langkahku, temukan tujuan hidupku, damai dan sukacita melingkupiku. Sekarang ku mau hidup memuliakan-Mu, menceritakan kasih anugerah-Mu bagiku. Yesus, Engkaulah Tuhanku, tujuanku, teladanku. Oh Tuhan, jadikan aku serupa-Mu. Oh Tuhan, jadikan aku serupa-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Ajar kami, Tuhan, untuk belajar mengerti apa yang Engkau mau dalam hidup kami. Ajar kami, Tuhan, mengerti tujuan hidup yang Engkau mau dalam hidup kami masing-masing. Kami akan memulai doa pagi kami hari ini. Berbicaralah ya Tuhan, dan tolong hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Tolong kami juga untuk mengerti apa isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Pujian yang begitu indah, yang tiada yang lebih indah dalam hidup kita selain melayani Tuhan. Kita sudah sampai di hari ke-32. Tema hari ini adalah memakai apa yang Tuhan berikan kepada kita. Masih dalam tujuan yang keempat, yaitu kita dibentuk untuk melayani Tuhan. Jadi kita dibentuk oleh Tuhan untuk melayani Tuhan, dan kita harus memakai apa yang Tuhan berikan kepada kita untuk melayani Dia. Fokus firman Tuhan hari ini adalah Roma 12 ayat 5, versi Message berkata, karena kita diciptakan sebagai bagian yang berfungsi secara unggul dan ajaib dalam tubuh Kristus, maka biarlah kita terus maju dan menjadi seperti yang Tuhan bentuk. Ya, kita dibentuk untuk melayani Tuhan. Ada sebuah peribahasa Denmark yang berkata begini, siapa dirimu adalah pemberian Tuhan untukmu, tapi apa yang kamu lakukan dengan dirimu adalah pemberianmu kepada Tuhan. Ya, siapa dirimu, diri kita adalah pemberian Tuhan untuk kita, tapi apa yang kita lakukan dengan diri kita adalah pemberian kita kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, Tuhan membentuk kita untuk suatu tujuan, dan Dia mengharapkan kita melakukan yang terbaik dengan apa yang telah diberikannya kepada kita. Tuhan membentuk kita untuk melayani Dia. Nah, membentuk atau bentuk itu dalam bahasa Inggrisnya adalah shape, Bapak Ibu. Ya. Rick Warren sengaja memakai singkatan atau akronim shape itu supaya kita gampang mengingatnya, ya. Kita sudah membahas bahwa shape itu adalah spiritual gift, ya, S-nya, atau karunia rohani, H-nya itu heart, hati, A-nya itu abilities, kemampuan, P-nya itu personality atau kepribadian, karakter, E-nya itu experience, pengalaman. Bapak Ibu, Tuhan tidak meminta apa yang tidak kita miliki, tapi Dia ingin kita terfokus pada talenta yang telah Dia berikan kepada kita untuk kita pakai. Dia memberikan kepada kita shape kita masing-masing, ya, shape kita masing-masing, karunia kita masing-masing, hati, kemampuan, kepribadian, karakter, dan pengalaman kita masing-masing untuk melayani Dia. Nah, Tuhan menginginkan kita untuk melayani sesuai dengan shape kita. Oleh karena itu, Tuhan menginginkan kita masing-masing itu menemukan shape kita, menerima dan menikmatinya, kemudian kita mengembangkan shape itu sampai potensi yang penuh. Nah, bagian pertama, Bapak Ibu, adalah menemukan shape kita, ya. Alkitab berkata dalam Efesus 5 ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kita harus berusaha untuk mengerti kehendak Tuhan dengan cara mencari dan memperjelas apa yang dimaksud Tuhan untuk keberadaan dan tujuan kita. Nah, kita bisa memulai menemukan shape kita itu dengan cara yang pertama, mengevaluasi karunia kita, mengevaluasi kemampuan atau abilities kita. Paulus berkata dalam Roma 12 ayat 3b, hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman. Bagaimana cara kita
mengevaluasi karunia dan kemampuan kita. Kita bisa mengevaluasi karunia dan kemampuan kita itu dengan pertama membuat daftar, Bapak Ibu. Membuat daftar apa saja kira-kira karunia dan kemampuan kita, ya. Kemudian mintalah pendapat yang jujur dari orang lain. Beritahukan kepada orang lain bahwa kita itu sedang mencari kebenaran. Bukan untuk memancing pujian, tapi mencari pendapat orang lain tentang apa sih karunia dan kemampuan kita, ya. Karunia dan kemampuan rohani, karunia rohani dan kemampuan alami itu selalu dikonfirmasi oleh orang lain, Bapak. Kita tentu tidak mau, bukan, kalau kita berpikir kita punya karunia untuk mengajar atau penyanyi gitu ya, tapi tidak ada seorang pun yang setuju dengan kita gitu. Nah, jika kita berpikir bahwa kita punya karunia memimpin misalnya, tapi tidak ada orang yang mengikuti kita, itu berarti kita bukan mempunyai karunia untuk memimpin, gitu ya. Kemudian ajukan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Di manakah aku telah melihat buah dalam hidupku yang dikonfirmasi oleh orang lain? Di manakah bagian-bagian yang aku telah berhasil, gitu ya. Bapak Ibu, kita menguji karunia kita dan menginventarisasi kemampuan kita. Namun cara yang lain yang terbaik untuk menemukan karunia dan kemampuan kita itu adalah melakukan eksperimen, Bapak Ibu. Ya, kita melakukan eksperimen pada berbagai jenis pelayanan yang berbeda. Nah, sekarang ini banyak sekali tes-tes yang bisa kita ikuti untuk menemukan karunia kita. Tapi Bapak Ibu, semua itu akan sia-sia kalau kita tidak mencobanya. Kita baru bisa menemukan karunia kita waktu kita mencobanya. Banyak orang yang berkata bahwa temukan dulu karunia rohani kita, kemudian kita akan mengetahui pelayanan apa yang seharusnya kita lakukan. Itu ada benarnya. Tapi sebenarnya proses itu bekerja sebaliknya. Mulailah melayani terlebih dahulu. Bereksperimen dengan berbagai pelayanan. Kita mencoba berbagai pelayanan. Baru kita bisa menemukan karunia kita. Ya. Jika kita terlibat dalam pelayanan, jika kita tidak terlibat dalam pelayanan, kita tidak akan pernah mengetahui apa keahlian kita. Sebelumnya kita sudah mendengarkan bahwa berdasarkan riset ya, kita itu sebenarnya mempunyai, masing-masing kita mempunyai puluhan karunia dan kemampuan yang tersembunyi. Hanya kita saja yang belum mencobanya. Jadi saya mendorong Bapak Ibu Saudara untuk mencoba apa yang belum pernah Bapak Ibu lakukan. Yang berikut, kita bisa menemukan shape kita dengan cara mempertimbangkan hati dan kepribadian kita ya, heart and personality kita. Paulus berkata dalam Galatia 6 ayat 4, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Nah, sekali lagi, umpan balik atau penilaian dari mereka yang mengenal kita akan sangat membantu, gitu ya. Pendapat-pendapat orang lain itu sangat membantu sekali di dalam bagian ini. Tapi tanyakan juga kepada diri kita, apa yang paling aku suka lakukan, ya? Kapan aku merasa benar-benar hidup? Mungkin waktu kita melakukan sesuatu pelayanan tertentu, kita merasa, wah, senang sekali ya bisa melakukan hal ini. Mungkin ada yang punya karunia untuk menyanyi. Ketika menyanyi, dia merasa senang sekali gitu. Nah, kita perlu bertanya seperti itu. Kapan aku merasa benar-benar hidup ketika melayani ya? Apa yang aku lakukan sehingga waktu aku melakukan ini, aku seakan-akan tidak ingat waktu gitu ya. Kemudian, apakah aku menyukai rutinitas atau variasi? Apakah aku menyukai melayani sendiri atau dengan tim ya? Apakah kita itu cenderung introvert atau extrovert? Apakah aku cenderung pemikir atau perasa? Mana yang lebih aku sukai, berkompetisi atau bekerja sama? Nah, kita harus mempertimbangkan hal-hal ini ya. Kemudian yang terakhir, yang harus kita lakukan untuk menemukan shape kita adalah dengan cara memeriksa pengalaman kita, experience kita, dan mengambil pelajaran yang telah kita pelajari. Renungkanlah kehidupan kita, bagaimana kehidupan itu telah
membentuk kita. Musa itu berkata kepada bangsa Israel dalam Ulangan 11 ayat 2 versi TEV, mengatakan demikian. Ingatlah hari ini apa yang sudah engkau pelajari tentang Tuhan melalui pengalaman-pengalamanmu dengan Dia, gitu ya. Ingatlah hari ini apa yang sudah engkau pelajari tentang Tuhan melalui pengalaman-pengalamanmu dengan Dia. Nah, untuk hal inilah Bapak Ibu, kita perlu mencatat, ya. Kita perlu mencatat dalam jurnal atau buku harian. Nah, Bapak Ibu, saya sudah melakukan hal ini gitu ya. Ketika saya membaca firman Tuhan, mendengar khotbah, saya mencatatnya ya. Saat ini kita dibantu oleh banyaknya teknologi ya. Kita bisa mencatat itu di handphone gitu. Kita mencatat pengalaman-pengalaman hidup. Saya catat juga dalam notes atau jurnal di HP gitu ya. Nah, mengapa kita perlu mencatatnya, Bapak Ibu? Karena pengalaman-pengalaman yang sudah kita lalui bersama Tuhan, kalau pengalaman-pengalaman itu kita lupakan, pengalaman itu tidak ada gunanya dan tidak ada harga. Paulus berkata kepada jemaat Galatia, dia bilang begini, sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Dia bilang gitu ya. Masakan sia-sia. Terus terang, kita jarang sekali bisa melihat tujuan baik Tuhan dalam rasa sakit, kegagalan, atau rasa malu saat itu sedang terjadi, Bapak. Ketika Yesus membasuh kaki Petrus, ya, dia berkata, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tapi engkau akan mengertinya kelak. Hanya setelah kita melewati hal itu semua, kita baru bisa mengerti bahwa Tuhan memaksudkan suatu masalah itu untuk kebaikan kita. Namun Bapak Ibu Saudara, menarik pelajaran dari pengalaman-pengalaman itu membutuhkan waktu. Ya, kita perlu berhenti sejenak untuk melihat bagaimana Tuhan telah bekerja dalam berbagai saat yang menentukan dalam kehidupan kita. Kita perlu merenungkan bagaimana Dia memakai pelajaran-pelajaran itu supaya kita membantu orang lain. Itulah sebabnya di bagian ini kita perlu merenungkan, kemudian mencatatnya juga. Bagian selanjutnya Bapak Ibu, setelah kita menemukan shape kita, langkah selanjutnya adalah kita harus bisa menerima dan menikmati shape kita. Bapak Ibu, Tuhan tahu apa yang paling baik untuk kita. Karena itu seharusnya kita menerima dengan rasa syukur cara Dia membentuk kita. Alkitab berkata dalam Roma 9 ayat 20-21, siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah. Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapa engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda yang lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Shape kita, karunia kita, kemampuan kita, hati kita, personality, karakter kita, pengalaman kita ditentukan dalam kedaulatan Tuhan untuk tujuannya. Jadi seharusnya kita tidak membenci atau menolak. Efesus 4 ayat 7 berkata, tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Tuhan memberikan shape kepada kita masing-masing menurut kedaulatan Tuhan. Nah, bagian dari menerima shape kita juga adalah mengenali keterbatasan kita. Tidak ada seorang pun yang mempunyai kemampuan dalam segala hal, Bapak Ibu. Dan tidak ada seorang pun juga yang terpanggil untuk menjadi segalanya. Paulus mengerti hal ini. Dia mengerti bahwa panggilannya bukan untuk mencapai segala sesuatu atau menyenangkan semua orang, melainkan untuk memusatkan perhatian hanya pada pelayanan khusus yang untuk pelayanan tersebut Tuhan telah membentuknya. Tuhan membentuk dia untuk melayani orang-orang non-Yahudi. Paulus itu dijuluki sebagai rasul orang yang tidak bersunat.
Nah, Paulus kemudian berkata dalam 2 Korintus 10 ayat 13 ya. Dia berkata, sasaran kami itu adalah tetap di dalam batas-batas daerah kerja yang dipatok Allah bagi kami, yang meluas sampai kepada kamu juga ya. Kita itu bekerja atau melayani Tuhan di dalam batas-batas yang Tuhan sudah tentukan bagi kita masing-masing. Kata batas-batas itu menunjukkan fakta bahwa Tuhan itu menetapkan bagi kita masing-masing suatu wilayah atau lingkup pelayanan. Bapak Ibu, kalau kita mencoba melampaui batas-batas pelayanan kita akan mengalami stres. Nah, Bapak Ibu, Tuhan juga ingin kita menikmati shape yang telah Dia berikan kepada kita. Galatia 6 ayat 4 berkata, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri, dan bukan melihat keadaan orang lain. Bapak Ibu, setan akan mencoba mencuri sukacita kita dalam melayani itu dengan 2 cara, Bapak Ibu. Yaitu dengan cara menggoda kita untuk membandingkan pelayanan kita dengan orang lain, dan dengan cara menggoda kita untuk membentuk pelayanan kita sesuai dengan harapan orang lain. Kedua hal ini adalah jebakan mematikan yang akan mengalihkan perhatian kita untuk melayani dengan cara yang diinginkan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kalau melihat 2 hal ini, ya, kalau saat ini kita kehilangan sukacita dalam pelayanan, kita perlu merenungkan apakah mungkin kita sudah jatuh ke dalam salah satu jebakan ini ya. Kita kehilangan sukacita ketika kita membandingkan pelayanan kita dengan orang lain. Kita kehilangan sukacita itu ketika kita mengerjakan itu untuk menyenangkan orang lain dan bukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Galatia 6 ayat 4 tadi dalam versi CEV berkata demikian. Lakukanlah tugasmu dengan baik, maka engkau akan mempunyai sesuatu yang dapat engkau banggakan. Tetapi jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Ya. Jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Ada 2 alasan mengapa kita tidak boleh membandingkan shape kita, pelayanan kita, hasil pelayanan kita dengan orang lain. Yang pertama, Bapak Ibu, kita akan selalu dapat menemukan orang yang lebih baik dari kita. Lalu kemudian kita menjadi kecil hati. Ya. Atau sebaliknya, kita akan menemukan orang yang lebih kurang dari kita. Lalu kita akan penuh dengan kesombongan. Kita menjadi sombong. Salah satu dari sikap ini akan membawa kita keluar dari pelayanan dan merampas sukacita waktu kita melayani. Paulus berkata dalam 2 Korintus 10 ayat 12, memang kami tidak berani menggolongkan diri kami kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Dalam versi The Message ini berkata begini, dengan membandingkan dan menilai dan bersaing, mereka sangat salah sasaran. Alkitab berkata, orang yang demikian adalah orang yang bodoh. Godaan yang lain adalah orang lain yang tidak memahami shape kita, tidak memahami pelayanan kita, akan mengkritik kita, mencoba membuat kita menyesuaikan diri dengan apa yang mereka pikir seharusnya kita lakukan. Nah, Bapak Ibu, Paulus seringkali harus menghadapi para pengkritik yang salah mengerti dan kemudian merusak pelayanannya. Respon Paulus selalu sama, hindari perbandingan, jangan melebih-lebihkan, dan carilah penghargaan dari Tuhan saja. Satu alasan mengapa Paulus dipakai begitu luar biasa oleh Tuhan adalah ia tidak mau perhatiannya dialihkan oleh kritik dan oleh perbandingan pelayanan dengan orang lain, atau ditarik ke dalam perdebatan yang tidak menghasilkan apa-apa tentang pelayanan. Bapak Ibu, waktu membaca bagian ini saya sempat bingung juga gitu ya. Sejujurnya saya sempat bingung ya. Mengapa saya katakan saya bingung? Di satu sisi kita harus mendengarkan masukan dari orang lain ya. Kritik atau masukan itu penting bagi kita. Tapi di sisi lain bisa jadi kritikan itu juga merusak pelayanan kita. Saya jadi bingung gitu ya.
Lalu ukurannya apa sekarang? Nah, Rick Warren mengutip apa yang dikatakan oleh John Bunyan gitu ya. Seorang tokoh yang bernama John Bunyan itu mengatakan begini. Kataan ini menurut saya baik sekali gitu ya. John Bunyan berkata, kalau hidupku tidak berbuah, tidak jadi masalah siapapun yang memujiku. Dan jika hidupku menghasilkan buah, tidak jadi masalah siapapun yang mengkritik. Ukuran dari pelayanan kita adalah buah pelayanan kita, Bapak Ibu. Yang terakhir, Bapak Ibu, bagian dari ini adalah mengembangkan shape kita. Ya, kita harus menemukan shape kita, menerima dan menikmati shape kita, kemudian kita harus mengembangkan shape kita. Tuhan Yesus itu memberikan perumpamaan tentang talenta gitu ya. Perumpamaan itu untuk menggambarkan bahwa Tuhan mengharapkan kita menggunakan apa yang Ia berikan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Nah, bagaimana cara kita mengembangkan shape kita, Bro? Kita mengembangkan shape kita itu dengan cara mengembangkan karunia dan kemampuan kita. Menjaga hati kita terus menyala. Menumbuhkan karakter dan kepribadian kita. Dan juga memperluas pengalaman kita. Sehingga kita itu lebih efektif, semakin lebih efektif dalam pelayanan kita. Paulus berkata kepada jemaat di Filipi, dia berkata begini, dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala pengertian. Paulus juga mengingatkan Timotius, kobarkanlah karunia yang ada padamu, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, ketika mengunjungi jemaat yang sudah sakit lama, gitu ya, saya memperhatikan satu hal, gitu, bahwa otot-otot tubuh kita itu kalau kita tidak pakai akan menjadi lemah dan semakin mengecil. Kita harus terus mengembangkan shape kita, Bapak. Karena jika tidak, kemampuan dan keterampilan yang Tuhan berikan kepada kita itu akan hilang. Yesus dalam perumpamaan talenta ini menjelaskan bahwa Tuhan itu berkata kepada hamba yang gagal memakai satu talenta itu. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Gagal memakai apa yang Tuhan telah berikan kepada kita, kita akan kehilangan apapun. Tetapi ketika kita memakai kemampuan yang telah kita terima, Tuhan akan menambahkan. Paulus berkata kepada Timotius, jangan lalai dalam menggunakan karunia yang ada pada. Pakailah karunia itu. Dia juga berkata, pusatkanlah perhatian untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Bekerjalah sehingga kamu tidak perlu malu lagi nantinya. Pakailah kesempatan pelatihan untuk mengembangkan shape kita. Mempertajam keterampilan melayani kita. Ketika saya dulu bekerja dan berusaha sendiri, saya sering memperhatikan bahwa orang dunia itu rela, Bapak Ibu, membayar mahal untuk ikut pelatihan, mengasah diri, ikut seminar pengembangan diri. Padahal mereka itu melakukannya untuk sesuatu yang fana. Pakailah kesempatan yang Tuhan berikan untuk mengembangkan shape kita, mempertajam keterampilan melayani. Di surga kelak kita akan melayani Tuhan selama. Nah, sekarang ini kita dipersiapkan Tuhan untuk pelayanan kekal, untuk dengan cara terus melatih dan mempraktekkan. Paulus berkata dalam 1 Korintus 9 ayat 25, dia berkata, mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita memperoleh sesuatu mahkota yang abadi. Saya akan menutup renungan hari ini dengan suatu cerita gitu ya, Bapak Ibu. Sewaktu mempersiapkan refleksi bagian ini, ketika saya membaca buku Rick Warren ini, saya teringat kepada salah satu teman saya di Jakarta gitu ya. Teman saya itu mempunyai seorang ibu yang luar biasa sekali gitu. Nah, ibu ini saking luar biasanya itu sampai masuk acara Kick Andy, Bapak Ibu ya. Dia itu ibunya ini bernama Ibu Diana Patricia Hasibuan. Nah, Bapak Ibu, mengapa ibu teman saya ini luar biasa? Ya, ibu teman saya ini itu pemegang
rekor muri ya untuk sarjana tertua di Indonesia. Kalau Bapak Ibu tahu, beliau ini mulai kuliah S1 umur 65 tahun. Lalu lulus S1 itu umur 69. Kemudian dia lanjut S2, Bapak Ibu. Lanjut S2, lulus umur 73. 73 tahun, bayangkan Bapak Ibu ya. Nah, tidak hanya sampai di situ, beliau kemudian mengambil S3. Bapak Ibu tahu beliau lulus umur berapa? S3-nya. 77 tahun. Bapak Ibu tahu apa yang beliau lakukan setelah semuanya itu? Beliau melayani sebagai seorang dosen di suatu STT, ya, di sebuah STT. Beliau mengajar perjanjian lama dan filsafat pendidikan. Ibu ini menemukan shape-nya, ya, yang Tuhan berikan kepada dia. Dia belajar teologi, Bapak Ibu, di umur seperti itu. Dan kemudian dia menggunakan apa yang Tuhan berikan itu untuk melayani Tuhan. Ibu ini tidak hanya berusaha menemukan shape, dia menerima dan menikmatinya, ya. Dia enjoy, Bapak. Beliau juga terus mengembangkan shape-nya untuk melayani Tuhan, membawa kemuliaan bagi Tuhan. Sewaktu diwawancarai oleh Andi F. Noya dalam acara Kick Andy itu, beliau memakai kesempatan itu untuk bersaksi, mengatakan bahwa dia itu kuliah teologi, mengajar teologi juga di sebuah STT. Dia melakukannya untuk Tuhan. Kalau beliau saja bisa melakukan semua itu di usia 77 tahun, kita semua sebenarnya juga bisa melakukannya. Mencoba sampai kita menemukan karunia dan kemampuan kita. Kita tidak akan pernah mengetahui shape kita sebelum kita mencoba. Ketika kita menemukan shape kita, menerima dan menikmatinya, kemudian mengembangkannya, Tuhan akan memberkati kita dan memakainya untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan akan memberkati kita dan memakainya untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Kita masuk dalam sikap doa. Bapak Ibu, masing-masing kita Tuhan berikan shape, spiritual gift, karunia rohani, heart atau hati, abilities atau kemampuan, personalities atau kepribadian, karakter, experience, pengalaman. Tugas kita sekarang adalah menemukan shape kita masing-masing. Setelah menemukannya, kita harus menerima dan menikmati shape kita. Kita juga harus terus mengembangkan shape kita tersebut. Dengan cara itulah kita bisa memakai apa yang Tuhan berikan kepada kita untuk melayani Dia. Kita dari semula memang diciptakan atau dibentuk Tuhan untuk melayani Dia. Tuhan layak menerima yang terbaik dari kita. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama pagi ini adalah, bagaimanakah aku dapat menggunakan dengan sebaik-baik apa yang diberikan Tuhan kepadaku? Apakah kita sudah cukup berusaha untuk menemukan apa yang Tuhan berikan kepada kita? Apakah kita sudah mencoba untuk melayani Tuhan? Kita tidak akan pernah tahu apa yang Tuhan berikan kepada kita kalau kita tidak mencobanya. Apakah kita saat ini tidak puas dan berontak kepada Tuhan, tidak bisa menerima dan menikmati apa yang Tuhan berikan? Apakah kita membandingkan diri kita dengan orang lain sehingga kita berkecil hati? Atau apakah kita membandingkan diri kita dengan orang lain lalu kemudian kita menjadi sombong?
Apakah kita melakukannya hanya untuk memuaskan orang lain dan bukan untuk Tuhan? Apakah kita sudah mengusahakan yang terbaik untuk mengembangkan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita? Karunia rohani kita, kemampuan kita, hati kita, kepribadian dan karakter kita, dan juga pengalaman kita untuk melayani Dia. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan pagi hari. Kami bisa melihat bahwa Engkau menciptakan kami unik. Kami diberikan Tuhan shape kami masing-masing. Tolonglah kami ya Tuhan untuk menemukan shape kami masing-masing. Tolong kami untuk menerima dan menikmati shape yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Dan Tuhan berikan semangat kepada kami, dorongan untuk kami mengembangkan shape kami masing-masing. Roh Kudus mampukan kami ya Tuhan untuk terus mengembangkan itu semua. Memakai apa yang Tuhan berikan untuk melayani Tuhan, untuk memuliakan. Dengarlah doa kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan kembali berdoa, menaikkan doa untuk beberapa pokok doa. Yang pertama kita akan berdoa untuk dunia ya. Saya akan memimpin doa ini, Bapak Ibu boleh turut mengaminkannya. Bapa di surga, kami berdoa, mengucap syukur untuk kesempatan hak istimewa yang Tuhan berikan kepada kami untuk menaikkan doa kami. Tuhan, kami berdoa untuk kondisi dunia saat ini. Kondisi konflik Rusia dan Ukraina memicu hal-hal yang tidak kami inginkan. Kami bisa melihat bahwa kenaikan harga minyak dan gas memicu kenaikan harga yang lain. Kami juga mendengar berita-berita yang mengkhawatirkan resesi yang mungkin akan bakal terjadi di Amerika tahun depan. Kami juga mendengar kabar-kabar yang mengkhawatirkan seperti varian COVID yang baru. Tapi kami terus berharap, beriman kepadamu Tuhan, bahwa Engkau tahu apa yang terjadi, dan Engkau memegang kendali atas kondisi dunia saat ini. Kami menyerahkan sekali lagi kondisi dunia ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan turut campur tangan. Tuhan tolong semua ini boleh mendatangkan kebaikan. Kami mungkin tidak bisa melihat apa yang baik dari kondisi saat ini. Tapi biarlah Tuhan sendiri turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa menyerahkan kondisi dunia kami ini saat ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita juga berdoa untuk kondisi ekonomi dan kondisi keamanan Indonesia ya. Bapa di surga, kami juga terus menyerahkan untuk bangsa dan negara kami. Kondisi konflik dunia juga menimbulkan imbas bagi kami. Kondisi pandemi sudah menimbulkan dampak dan ditambah lagi dengan kondisi konflik saat ini. Kami bisa melihat kelangkaan bahan-bahan tertentu. Kami juga melihat kondisi ekonomi, kenaikan harga itu yang dipicu oleh kelangkaan, juga kenaikan PPN. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah kondisi ini tidak menimbulkan sesuatu yang berbahaya bagi kondisi bangsa dan negara kami. Kami berdoa ya Tuhan, untuk orang-orang yang mempunyai niat yang jahat. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Kau gagalkan setiap rencana jahat mereka. Kami berdoa menyerahkan kondisi bangsa dan negara kami dalam tangan-Mu ya Tuhan. Untuk masa-masa ke depan, untuk nanti libur lebaran, kami terus menyerahkan ya Tuhan. Biarlah kondisi ini tidak memicu kenaikan kasus COVID lagi. Kami terus berdoa ya Tuhan untuk program pemerintah, untuk booster vaksin ini. Biarlah kami semua bangsa-bangsa rakyat Indonesia terdorong untuk menerima vaksin yang ketiga ini ya Tuhan. Sehingga menolong menahan laju COVID ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa menyerahkan juga untuk anak-anak cucu kami yang saat ini sudah mengikuti pendidikan atau sekolah online, kuliah onsite. Ya Tuhan, biarlah Tuhan juga terus lindungi dan pelihara anak cucu kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita berdoa untuk gereja kita, ya, untuk acara Paskah ini minggu depan, dan juga untuk HUT, untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani
kita doakan juga ya. Bapa di surga, terima kasih kami juga boleh berdoa untuk gereja kami, untuk minggu depan acara Paskah. Kami menyerahkan setiap acara Paskah yang sudah dibuat dan direncanakan. Biarlah semua acara itu boleh mendorong jemaat untuk terus bertumbuh mengenal Tuhan. Kami berdoa menyerahkan untuk setiap acara ini ya Tuhan. Untuk setiap hamba Tuhan yang melayani, Tuhan siapkan kami semua supaya firman Tuhan juga boleh menguatkan dan mengubahkan hati setiap jemaat yang mendengarkannya. Kami berdoa ya Tuhan untuk ulang tahun ke-40, kami mengucap syukur untuk kesempatan Tuhan kami boleh merayakan ulang tahun yang ke-40 ini. Kami bisa melihat jejak-jejak kasih Tuhan, penyertaan Tuhan selama 39 tahun gereja kami ini berdiri. Tuhan, kami sekali lagi menyerahkan gereja kami. Tuhan juga tolong jemaat kami terus bertumbuh, semakin hari semakin mengenal Tuhan, semakin hari boleh semakin mengasihi Tuhan, mengasihi gereja, dan mengasihi saudara-saudara seiman, mengasihi orang lain, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita juga berdoa untuk beberapa saudara-saudari kita yang sakit dan lemah tubuh. Saya akan menyebutkan beberapa nama. Bapak Ibu juga boleh menambahkan, mungkin ada yang terlewat oleh saya. Bapak Ibu juga boleh berdoa. Bapa di surga, kami datang menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang saat ini sakit dan lemah tubuh. Kami berdoa untuk Ibu Wang Suci yang ada di Surabaya. Tuhan kiranya juga menolong dia, menyembuhkan dia. Kami berdoa untuk setiap pengobatan yang boleh dia terima, boleh menyembuhkan Ibu Wang Suci. Kami juga berdoa untuk Ibu Kok Yelan. Tuhan kuatkan tubuh dia. Tuhan pulihkan kesehatannya. Tuhan tolong dia juga boleh kembali sehat seperti sedia kala, boleh menikmati hidupnya dengan lebih baik. Kami berdoa ya Tuhan untuk Ibu Tio Ichen. Kami bisa melihat bahwa dia mengalami pergumulan yang berat ya Tuhan, sehingga membuat dia patah semangat. Kami berdoa ya Tuhan, Tuhan kuatkan dia, Tuhan hiburkan dia. Tuhan pakai kami juga Tuhan, untuk menghibur dan menguatkan dia. Tuhan dorong kami juga yang mengenal beliau, untuk menelpon, mungkin menguatkan beliau lagi, supaya dia boleh melihat kasih dari saudara seimannya, kasih dari Tuhan juga. Kami berdoa untuk Ibu Wang Tianmei. Kami juga menyerahkan Ibu Wang Tianmei untuk kesehatannya. Tuhan yang tolong dia, Tuhan yang pulihkan, Tuhan berikan kesehatannya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Lipiknya. Kami menyerahkan Ibu Lipiknya untuk sakit penyakit yang dia derita ya Tuhan. Tuhan sendiri yang beranugerah menolong menyembuhkan beliau. Kami terus juga menyerahkan untuk Bapak Thomas ya Tuhan. Kami bersyukur kalau Tuhan kami bisa melihat perkembangan yang baik selama ini. Ada progres yang baik. Kami terus menyerahkan Pak Thomas ya Tuhan. Tuhan tolong dia. Tuhan pulihkan dia. Tuhan bangkitkan lagi kesadarannya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk Bapak Edi Lianto yang mengalami stroke. Tuhan yang hiburkan. Tuhan yang kuatkan. Tuhan yang pulihkan kalau boleh kesehatannya ya Tuhan. Sehingga dia boleh juga menikmati masa tuanya ya Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Goyanping. Tuhan, kami sekali lagi juga menyerahkan beliau ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan juga menolong dia, membuat dia melihat kasih Tuhan, penyertaan Tuhan melalui semua yang dia alami saat ini ya Tuhan. Kami tidak lupa juga berdoa untuk Samuel yang sudah menjalani operasi. Tuhan terus yang tolong. Biarlah Tuhan yang memberikan pertumbuhan tulangnya sehingga tulangnya boleh tersambung dengan sempurna. Kami juga berdoa untuk saudari Michelle yang juga mengalami patah tulang. Tuhan juga yang tolong ya Tuhan. Kami berdoa untuk suaminya, saudara Adi. Tuhan juga yang tolong ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa menyerahkan untuk Ibu Layunyu, mama dari Ibu Sulasni. Tuhan, kami menyerahkan kerinduan Ibu Sulasni, supaya mamanya juga boleh mengenal Tuhan, mengalami kasih Tuhan, mengalami persekutuan dari saudara-saudara seiman. Kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan Ibu Layunyu ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang tolong,
berikan damai sejahtera, sukacitamu di dalam hatinya, sehingga ia boleh merasakannya, merasakan damai sejahtera dari sukacita dari Tuhan itu. Kami berdoa juga untuk Ibu Surip, Ibu dari Bapak Sunardi, Tuhan yang tolong dia, Tuhan yang berikan dia kesehatan, damai sejahtera, sukacitamu di dalam hati Ibu Surip. Kami juga berdoa menyerahkan untuk Pak Sutrisno, ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan Pak Sutrisno, Tuhan sendiri yang menguatkan, Tuhan yang menolong beliau untuk melewati masa-masa sakitnya ini. Tuhan yang tolong bangkitkan semangatnya, ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Santoso, kami berdoa menyerahkan untuk matanya, ya Tuhan. Kami berdoa untuk kornea matanya. Biarlah Tuhan sendiri yang memulihkannya. Kami atau dokter terbatas untuk menolong Pak Santoso, tapi biarlah Tuhan sendiri yang menolong dan memulihkan kornea mata Pak Santoso. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa menyerahkan setiap pokok doa yang kami naikkan, setiap nama-nama yang kami sebutkan, juga untuk jemaat-jemaat lain, mungkin yang hadir di sini, yang mengalami pergumulan yang mungkin tidak dapat kami sebutkan, tidak dapat kami katakan kepada orang lain. Tuhan kiranya menolong. Tuhan kiranya menolong mereka melewati masa-masa pergumulan ini. Baik pergumulan kesehatan, maupun pergumulan ekonomi, maupun pergumulan-pergumulan yang lain. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan semua itu. Kami akan mengakhiri doa pagi kami ini dengan menaikkan doa yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Waktu yang doa selesai, Bapak Ibu, silakan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.